Nanti kalian bisa tahu lah ya, karena aku kasih bocorannya sedikit, hasilnya itu bakal kayak gini. Duh, ngeri banget kan lihat hasil karena terpapar radiasi nuklir ini sendiri. Halo Re, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Diah and welcome to Kamar 13. Oke, hari ini kita ketemu lagi dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman kalian yang lain supaya tentunya aku juga semakin semangat untuk mengupload video-videoku berikutnya. Kalau buat kalian yang nonton ini sambil nyemil, nanti stop dulu lah ya, skip dulu. Hari ini aku akan membahas tentang salah satu kejadian yang cukup miris karena terpapar oleh radiasi. Nah, menurutku ini merupakan paparan radiasi nuklir ya yang paling parah dan juga nanti kalian bisa tahu lah ya, karena aku kasih bocorannya sedikit, hasilnya itu bakal kayak gini. Duh, ngeri banget kan lihat hasil karena terpapar radiasi nuklir ini sendiri. Nah, sebenarnya paparan radiasi nuklir ini sendiri merupakan paparan yang paling parah ya, dari salah satu pabrik nuklir Tokai Mura yang didirikan pada tahun 1966. Nah, sebenarnya pabrik nuklir ini sendiri untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jepang pada tahun itu. Karena di Jepang ini merupakan salah satu negara yang kedua ya, yang menggunakan energi nuklir ini sendiri untuk aktivitas sehari-harinya. Karena gini Rek, sebenarnya pada saat itu ada 3 karyawan atau 3 pegawai dari pabrik ini sendiri yang memang terpapar radiasi nuklir paling parah dan juga menerima paparan paling banyak. Pabrik ini sendiri itu terdiri dari 2 bagian gitu. Yang pertama adalah Jisio, yang kedua adalah Donen. Nah, sebenarnya aku ambil kesimpulannya aja ya, Jisio ini berfungsi ya untuk membuat si bahan baku nuklirnya sendiri. Kemudian untuk yang Donen ini berfungsi untuk mengelola limbah dari nuklir sendiri. Ya kita tahu lah ya, pastinya limbah nuklir ini sangat amat berbahaya. Jadi memang dibutuhkan keahlian khusus, orang-orang yang khusus untuk menangani limbah ini sendiri. Jadi kenapa sih limbah ini kok harus diolah ya? Memang bahayanya tinggi banget. Walaupun itu ya sebenarnya manfaat dari nuklir ini sendiri banyak banget gitu. Bisa untuk daya listrik, bisa untuk memajukan industri pertanian, kemudian juga bisa membuat alat-alat kesehatan. Tetapi sebenarnya banyak juga bahaya yang memberikan efek buruk bagi orang-orang kalau misalkan terpapar oleh nuklir sendiri. Nah, kejadian dari pabrik Tokai Mura ini sendiri pernah merenggut ataupun memberi efek yang buruk ya pada tanggal 11 Maret tahun 1997, di mana musibah ini sendiri terjadi di yang donennya, yang bagian mengelola limbahnya pada saat itu, di mana ada kesalahan pada saat itu limbah yang dipanaskan ini tidak sesuai, jadi kayak melanggar prosedur yang ada gitu. Nah, dari kejadian ini ada 21 orang karyawan pabrik tersebut yang memang bertugas di Donen itu sendiri ya, yang terpapar oleh nuklir. Dan ternyata 1 minggu setelahnya, jadi memang setelah ledakan yang pertama tadi ya Rek, 1 minggu setelahnya ini ada pekerja yang membersihkan jendela dan juga pintu-pintu ternyata juga terpapar sekitar 37 orang. Bahkan untuk yang paparan yang kedua, di mana para pekerja tadi memang tidak menggunakan mungkin pakaian yang safety kali ya. Jadi memang ternyata bahayanya lebih besar lagi daripada yang pertama. Kalian bisa bayangin gitu kan. Dan tepatnya 1 minggu setelahnya, di mana pada tanggal 16 Maret 1997 sendiri ternyata paparan radiasi nuklir ini sendiri meluas hingga ke daerah penduduk-penduduk sekitar, di mana kalau kita tahu ya bahaya-bahaya nuklir ini sendiri banyak banget, bisa kena kanker, kemudian bisa menyebabkan luka bakar, kemudian juga bisa menyebabkan luka radiasi bahkan hingga kematian. Nah, ini kalau misalkan kejadiannya udah terjadi di donennya aja ya, di bagian yang mengelola limbah. Kalian bisa bayangin kalau ini bisa terjadi di Jisio yang bagian untuk membuat nuklirnya tadi gimana kira-kira. Nah, ternyata hal ini benar-benar terjadi di tanggal 30 September tahun 1999. Musibah ini sendiri terjadi di bagian Jisio atau pembuatan nuklirnya, di mana pada saat itu ada 3 orang pekerja ya
yang di bagian ini untuk mencoba kayak salah satu alat gitu. Nah, alatnya ini difungsikan untuk apa ya, jadi kayak memang ada alat baru dan juga bahan-bahan baru yang selama ini masih belum ada kayak pelatihan untuk penggunaan barangnya sendiri gitu. Nah, salah satu orang yang memang bertugas pada saat itu adalah Hisashi Ochi. Jadi Hisashi Ochi ini kayak memang megang corong untuk memasukkan bahan baku pembuatan nuklirnya tadi. Nah, nuklir ini sendiri memang kayak dicampur-campur gitu sih bahan-bahannya. Nah, salah satunya Hisashi Ochi ini yang memang bertugas pada saat itu. Nah, sebenarnya kesalahan ini sendiri sih dari para pekerjanya ya, karena mereka melanggar SOP yang ada. Jadi mereka tuh nyampurin uranium kayak ke tangki curah hujannya gitu, itu tuh melebihi batas maksimalnya gitu. Nah, padahal mereka ini juga kayak menggunakan alat yang baru. Jadi kayak memang coba-coba, belum ada pelatihan, dan memang mereka menggunakan uraniumnya juga tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi udah tahu nuklir masih aja dibuat mainan. Ya kali kalau kita main masak-masak kan masih enak gitu kan ya, masih mending salah buang udah nuklir cuy. Nah, sebenarnya ya uranium ini sendiri ya itu harus melalui proses ke alat-alat tertentu. Jadi kayak ke tangki dulu, terus nanti dipompa sebelum memasuki ke tangki curah hujannya gitu. Nah, tapi ini mereka langsung aja main brek gitu. Nah, padahal batas maksimum dari penggunaan uranium ini sendiri ya maksimal ya itu 2,4 kg. Nah, mereka ini menggunakan uranium, kalian tahu nggak? 16 kg. 16 kilo, bayang no. 16 kg. Langsung aja nggak main lewat proses-prosesnya tadi tuh, enggak. Jadi langsung dituangkan ke tangki curah hujannya. Nah, pada saat itu ya si Hisashi Ochi ini yang bagian pemegang corongnya. Nah, otomatis dong kalian bisa bayangin aja 2, sekian kilo ya lawan 16 kilo udah. Nah, si penunggunya atau yang menjaga dia, jadi posisinya tuh 3 kan, si 2 ya, ada 2 karyawannya ini bagian nuangin tadi itu, yang satu pegang corong, yang satu tuh nuangin, terus yang satunya lagi kayak bagian pengawasnya itu dia duduk di kursi kira-kira dari tempatnya atau dari tempat mesinnya tadi itu jaraknya 4 km lah. Dan itu pun dia ada kayak penyekat dindingnya gitu. Nah, pada saat itu ya si yang bagian ngelihat kayak ada batas dindingnya gitu, itu tuh dia kayak melihat ada cahaya besar biru gitu dari alatnya tadi. Nah, pada saat itu mereka mikirnya nggak ada apa-apa ya, aman kayak gitu. Tapi ternyata peringatan paparan radiasi nuklir di sekitar mereka ini meningkat dan otomatis langsung berbunyi gitu kan. Gak lama kemudian setelah beberapa menit otomatis barulah mereka mulai merasakan bahwa ternyata cahaya biru tadi itu merupakan, bisa jadi ya, itu merupakan radiasi nuklirnya sendiri. Dan langsung aja otomatis satu pabriknya tadi karyawannya langsung dievakuasi. Terutama ya kalian tahu yang bagian bawah corongnya tadi itu adalah Hisashi Ochi. Nah, kalian bisa bayangin ya dia bagian megang yang nuangin 16 kilo tadi itu kayak apa, karena memang jaraknya dia deket banget sama tangkinya gitu kan. Dan ternyata setelah dilakukan evakuasi dan juga pemeriksaan ya Hisashi Ochi, si bagian pemegang corongnya tadi, dia menerima paparan nuklir ya terbesar sepanjang sejarahnya. Gimana enggak terbesar, dan juga yang paling parah karena dirinya ini menerima paparan radiasi nuklir sebesar 17 SV. Kalian bisa bayangin. Padahal standar normalnya ya manusia itu sekiranya ya yang aman terkena paparan radiasi nuklir itu hanya 0,50 SV. Itu kalian bayangin aja, udah tinggal hitung aja berapa kali lipatnya itu. Nah, kemudian untuk yang si bagian nuang 16 kilonya tadi itu ya, temunya si Hisashi Ochi-nya sendiri, dia menerima paparan dari radiasi nuklir ini sebanyak 10 SV. Sedangkan si pengawasnya tadi yang bagian
duduk tadi itu dia menerima sebanyak 3 SV gitu. Nah, pada saat itu Hisashi Ochi ini menjadi pasien prioritas, bahkan pemerintah Jepang waktu itu memberi penanganan yang khusus untuk Hisashi Ochi karena memang dirinya sampai 17 SV loh. Memang pada awalnya seperti tidak terjadi apa-apa gitu kan, tidak terjadi apa-apa, nggak ada yang aneh, tidak ada perubahan secara fisik dari Hisashi Ochi sendiri. Pada saat cahayanya itu ada, memang Hisashi Ochi sempat mual ya, dan juga pingsan di tempat kejadian. Hari pertama nggak ada masalah, lanjut ini. Ini mending kalian yang tadi masih sama nyemil-nyemil ya, stop dulu. Karena memang ngeri banget paparan radiasi nuklir ini efeknya, aduh. Pas aku baca-baca artikel ya, aduh, rasanya pengen mual gitu, karena memang di hari kedua kulit dari Hisashi Ochi ini mulai memerah ya, mulai melepuh ya, mulai kayak terkelupas gitu. Bahkan di hari-hari selanjutnya Hisashi Ochi ini kehilangan, kalian bisa lihat gambarnya, kehilangan kayak rambutnya gitu, seluruh rambut ataupun bulu yang ada di badannya ini rontok ya. Kemudian Hisashi Ochi ini bahkan kehilangan sel darah putih ya. Pemeriksaan ini ya, hingga Hisashi Ochi tidak memiliki sel darah putih sampai 0. Untungnya Hisashi Ochi ini bisa menerima transfusi sel darah putih. Otomatis dia membutuhkan donor sel darah putih. Dan kebetulan alhamdulillahnya ada kakaknya ya. Kakaknya ini cocok dengan sel darah putihnya Hisashi Ochi sendiri, Jadi pada saat itu kakaknya mendonorkan sel darah putihnya untuk Hisashi Ochi. Nah, padahal ya, yang kita tahu sel darah putih ini penting banget kan untuk tubuh, untuk melawan infeksi yang ada di tubuh kita. Tapi si Hisashi Ochi ini bahkan hampir menyentuh angka 0. Oleh karena itu dia tadi membutuhkan sekali yang namanya donor sel darah putih gitu. Bahkan ya, transfusi sel darah putih yang dilakukan antara Hisashi Ochi dan juga kakaknya ini merupakan transfusi darah yang pertama pada saat itu ya. Dan bahkan obat-obatan yang dikonsumsi oleh Hisashi Ochi ini merupakan obat-obatan yang import terbaik, didatangkan dari luar negeri semua, karena memang pemerintah Jepang ini mengumumkan bahwa si Hisashi Ochi ini ya itu adalah pasien prioritas ya. Gimana nggak prioritas, sepanjang sejarah ya dia yang paling banyak menerima paparan radiasi nuklir gitu kan, sebanyak 17 SV. Nah sebenarnya ya efek yang mungkin udah mulai kelihatan ya dari paparan radiasi nuklir yang dirasakan oleh Hisashi Ochi ini terjadi di hari-hari ke-7, 8, 9 dan juga seterusnya. Dimana pada saat itu ya, ketika si susternya ini ingin melepaskan kayak alat-alat yang ditempel-tempel tuh ya di jantung, gimana kayak di dada kita tuh kan, si susternya kan mau ngelepas gini. Kalian tahu nggak? Kulitnya ini tuh ikut ngelupas, bener-bener ikut ngelupas, dan setelah kulitnya ngelupas tuh nggak bisa bentuk kulit baru. Nah kalian bisa bayangin. Dan seiring berjalannya waktu, bertambahnya hari ya, karena memang dia kekurangan sel darah putih yang memang hampir 0, walaupun dia sudah melakukan transfusi sel darah putih ya, hampir seluruh tubuhnya ini kehilangan kulitnya. Jadi kulit di seluruh tubuhnya tuh benar-benar kelupas. Dan di hari ke-20 ya, Hisashi Ochi ini mengatakan kalau dia kayaknya pengen mati aja, karena memang dia merasa ya, kalaupun dokter-dokter dan juga perawat-perawat di sana ini ingin melakukan eksperimen terhadap dirinya gitu kan, memang seluruh dokter-dokter, tenaga medis ya, semua melakukan demi kebaikan Hisashi Ochi ya, melakukan penyelamatan, usaha penyelamatan untuk dirinya ini supaya tetap hidup gitu. Tapi si Hisashi Ochi ini kayak mulai udah kesakitan ya, dia kayak ngerasa aku udah mendingan mati lah gitu. Tapi tetaplah pemerintahan Jepang dan juga para tenaga medis di sana ingin memberikan yang terbaik untuk Hisashi Ochi, berusaha gimana pun caranya, pokoknya Hisashi Ochi harus tetap masih hidup gitu. Bahkan ya di hari-hari berikutnya ya, kalian bisa bayangin gak sih, ususnya Hisashi Ochi tuh udah mulai mencair. Kalian bisa ususnya tuh mencair ya.
usus sampai mencair tuh gimana coba. Nah, bahkan di hari-hari selanjutnya ya, Hisashi Ochi ini menerima kayak kulit buatan dari dokter. Jadi kayak dokter-dokternya tuh menempelkan kulit ya ke seluruh tubuh Hisashi Ochi ya. Padahal pada titik akhirnya juga nggak berhasil gitu, tidak melekat dengan sempurna ke tubuh Hisashi Ochi tentunya. Nah, dari tadi aku megangin perut gini deh rasanya, aduh, usus, aduh, bener-bener ya, berarti dari sini kita biasa tahu ya, Rek, bahwa ternyata radiasi nuklir ataupun paparan dari radiasi nuklir ini parah banget. Hisashi Ochi ini menerima donor darah karena memang dirinya ini membutuhkan ya darah di tubuhnya ya. Dia menerima donor darah ini 10 liter, kalian bisa bayangin 10 liter darah dalam waktu 12 jam. Padahal kalau normalnya itu hanya 0, sekian liter ya yang bisa di donor darahkan atau kita bisa menerima donor darah ini. Jadi ibarat kata tuh kayak bener-bener darah tuh digelonggongin ke tubuh kita gitu kan. Sampai-sampai dari mata Hisashi Ochi ini keluar darah. Jadi kayak memang dari mata ini udah keluar udah keluar darah kayak gitu. Nah, hingga di hari ke-59 ya, si jantungnya Hisashi Ochi ini sempat berhenti selama 3 kali dalam sehari. Kalian bisa bayangin, berhentinya jantung, tapi dokter ini mengupayakan dengan menggunakan pemacu jantung. Jadi ibarat kata tuh sebenarnya Hisashi Ochi ini udah nggak ada gitu. Dia udah kayak melihat cahaya surga gitu kan. Dipanggil lagi sama tuh dokter kan, ngeselin banget ya. Padahal sebenarnya kasihan sih, Rek. Dalam kondisi kayak gitu Hisashi Ochi juga bilang kalau misalkan kayak nggak mungkin banget dia bisa hidup, dia bisa selamat gitu kan. Nah, di mana di hari-hari selanjutnya tentunya kondisi Hisashi Ochi ini semakin parah, bahkan kayak seluruh tubuhnya ngeluarin cairan, mata yang ngeluarin darah, kulitnya udah nggak ada. Kalian bisa dan akhirnya keluarga dari Hisashi Ochi ini juga udahlah kayak udah ngiklasin aja lah ya. Bukannya kita nggak sayang sama si Hisashi Ochi gitu kan. Ya kalian tahu lah, Rek, maksudnya apa. Daripada dia kesakitan kayak gitu kan ya pasti ya. Akhirnya tim dokter di hari ke-80 ya memutuskan untuk andai kata nanti jantung dari Hisashi Ochi ini berhenti untuk yang kedua, mereka tidak akan menggunakan alat pemacu jantung lagi gitu. Jadi kayak memang udah mulai mengikhlaskan lah semuanya itu. Dan di hari ke-82 ya, Hisashi Ochi ini seluruh organ tubuhnya sudah tidak lagi berfungsi. Jadi kalian bisa tahu lah ya gimana, dan benar aja di hari ke-83 akhirnya Hisashi Ochi ini meninggal dunia. Ngeri sih kalau, aku sampai merinding tahu. Ngeri kalau misalkan kita tahu bahwa efek dari radiasi nuklir ini bisa separah yang dialami Hisashi Ochi. Dan memang yang pernah dialami Hisashi Ochi ini adalah tingkat paling tinggi sepanjang sejarah, di mana dirinya ini menerima efek dari radiasi nuklir tertinggi dan juga terparah. So, menurut kalian gimana kisah dari Hisashi Ochi ini? Kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. And see you next video, Rek. Bye-bye.